Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para petani seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kami akan mengaplikasikan bagaimana cara memfermentasi pupuk Nusantara Grow sebelum diaplikasikan ke tanah dan tanaman. Ini adalah pupuk kita, Nusantara Grow pupuk organik 3-in-1. Kenapa disebut 3-in-1? Karena kita mempunyai tiga kemanfaatan. Yang pertama, pupuk kita bisa menyuburkan tanah. Yang kedua, pupuk kita bisa memberikan nutrisi kepada tanaman. Kalau nutrisinya terserap dengan baik, maka secara otomatis tanaman kita mempunyai antibodi, tidak mudah terserang hama atau penyakit. Dan yang ketiga, bisa melebatkan buah. Dan pupuk kita sangat berguna banget untuk tanaman hortikultura, palawija, tanaman pangan, tanaman perkebunan. Nah, satu box ini isinya 5 botol. Satu botolnya 40 gram ya, 40 gram. Ini bisa digunakan untuk aplikasi lahan seluas 1 hektar dari mulai pengolahan tanah sampai panen. Jadi cukup ringan, Anda gak harus bawa bertonton ke sawah atau ke ladang atau ke kebun, hanya bawa ini bisa mengaplikasikan untuk 1 hektar lahan. Kita buka ya aplikasinya. Dan Bapak Ibu para petani Indonesia, ini satu botol ini isinya 40 gram saja ya. Ini pupuk organik terbuat dari tanaman-tanaman herbal dan mikroba premium pilihan yang sifatnya dorman, jadi diikatkan ke tanaman herbal tadi. Nanti ketika difermentasi dicampurkan dengan air. Caranya yang pertama, Bapak Ibu siapkan jerigen yang ukuran 2 liter. Kemudian corong supaya nanti serbuknya itu enggak kececeran kemana-mana. Yang selanjutnya ada palu dan kemudian ada paku. Nah, kita pertama buka dulu jerigennya ya. Kemudian dimasukkan corongnya dan pupuk. Jadi maaf ya, masukkan sini biar gak tumpah gitu Bapak. Sebelum dikasih air, pupuknya dulu yang dimasukkan, karena nanti kalau air dulu yang dimasukkan, nanti masukkan pupuknya agak kesusahan ya. Kemudian sampai penuh ya. Terus, nah setelah ini baru dicampurkan air penuh ya Bapak Ibu. Penuh. Ini kebetulan ini sudah otomatis. Airnya air biasa. Sebaiknya pH-nya normal dan tidak mengandung kaporit. Tidak mengandung kaporit. Ya. Maaf. Ini sampai penuh. Nah. Ya, ini apa Ibu? Kemudian nanti tutupnya ini dikasih bolong supaya apa? Supaya ada hawa atau ada oksigen yang masuk. Nah, satu bolongan aja. Satu bolongan. Nah, kemudian ininya juga, tutupnya juga. Dua-duanya ya. Nah. Oh, satu bolongan aja cukup. Jadi mikroba yang ada di dalamnya itu tidak membutuhkan oksigen berlebihan. Nah, kalau nggak dilubangin, nggak ada oksigen sama sekali, nanti ini bisa kembung, bahkan bisa meledak. Nah, setelah itu Bapak Ibu
diamkan selama 1 sampai 24 jam. Jadi minimal 1 jam. Kalau lebih bagus sampai 24 jam, sehari semalam. Dan pupuk kita semakin diaplikasikan dalam kurun waktu yang lama semakin bagus. Bagaimana nanti cara aplikasinya? Kalau untuk tanah, ini botol ini isinya 100 ml. Ya. Kalau aplikasi ke tanah 5 hari sebelum tanam, jadi 2 botol ini disebut bibit ya atau biang. Bibit atau biang, 2 botol ini untuk 1 tangki. Tangki ukuran 16 liter. Kalau untuk tanaman itu cukup setengah botol ini, segini sampai leher. Nah, itu untuk 16 tangki. Nah, cara aplikasinya nanti kalau sebelum tanam dijadikan pupuk dasar itu 5 hari sebelum tanam, atau ketika sudah pembajakan pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu nanam cabai itu biasanya ketika ngasih pupuk dasar, tapi jangan dicampur dengan pupuk kimia. Artinya kalaupun Bapak Ibu masih mau pakai pupuk kimia, jangan dibarengkan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pakai pupuk kimia, setelah pakai ini cukup dosisnya 50% dari kebiasaan saja, gak usah berbanyak. Nah, kalau misalnya mau menggunakan pupuk organik lain silahkan. Nanti setelah tanam, pemupukan lanjutannya yaitu hari ke-14, hari ke-28, hari ke-42, dan hari ke-56. Itu sampai panen. Nah, 1 botol ini sebetulnya